Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sang perindu ridha Allah Subhanahu wa taala, pecinta baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uhibbukum fillah. Kami mencintai kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mengurai tentang kesabaran dan usaha. Setiap orang pasti akan mengalami yang namanya musibah. Musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Maka sikap terbaik bagi mereka adalah bersabar. Namun dalam hal ini kita harus menjadi seorang yang sabar yang baik, sabar yang benar dilegalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni sabar yang disertai dengan adanya usaha atau ikhtiar. Ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita, yaitu diberikan musibah, sakit misalkan, maka dalam hal ini orang tersebut harus sabar, karena memang perintah Al-Quran demikian, harus sabar. Sakit termasuk daripada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyyiris shabirin alladzi idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itulah orang-orang yang bersabar. Dia akan mendapatkan kabar gembira ketika mereka mendapatkan musibah, kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun jangan salah, ketika dia sakit, dia sabar, harus disertai dengan yang namanya usaha. Usaha untuk berobat, usaha pergi ke dokter, bagaimana solusinya, apa yang harus diminum untuk kesembuhan dia. Itu wajib adanya ikhtiar untuk sembuh. Jangan ketika dia sakit, dia hanya ngomong sabar dan sabar tanpa ada usaha. Ini bisa masuk ke ranah yang satunya, yaitu masuk ranah putus asa. Karena tak ada usaha sama sekali. Mestinya ketika dia dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala sakit dan dia ada kesempatan untuk berusaha, harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana dia sembuh, disertai dengan adanya kesabaran. Tidak bisa seorang akan lepas dari itu dua, yaitu sabar dan usaha. Ketika orang tersebut diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekurangan harta misal, dia hanya ngomong sabar dan tidak ada usaha bagi dia. Bagaimana jalan keluarnya? Dia tidak mau bekerja, hanya sabar, mungkin ini cobaan. Itu salah ketika demikian. Harusnya dia ketika diuji kekurangan harta, dia sabar, namun juga dia harus berusaha semaksimal mungkin. Bagaimana dia bekerja dengan giat dan penuh kesabaran, begitu. Kalau dia hanya sabar saja tanpa ada usaha bekerja, ini masuk orang pemalas, bisa jadi masuk orang pemalas. Itu sungguh tidak diinginkan. Kita sebagai umat Islam juga dimotivasi untuk terus bekerja. Bagaimana bekerja dengan semangat,
Karena kewajiban, apalagi sebagai seorang ayah, kewajibannya adalah memenuhi nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Maka tidak tepat ketika dia sabar namun tanpa ada usaha. Ketika ada seorang yang ayahnya dalam keadaan sakit, sudah parah sakitnya, namun di sisi lain anaknya justru mengatakan bahwa ketika divonis oleh dokter seorang ayah ini tidak akan sembuh, ayah kalian tidak akan sembuh, yang hanya bisa dilakukan oleh dokter adalah menunda agar ayah kalian bisa tetap bernafas dan hidup di dunia ini, yaitu dengan menambah bantuan nafas kepadanya. Nah, ketika ada pilihan demikian, maka seorang anak ini tidak diperkenankan untuk membiarkan ayahnya ya tanpa bantuan nafas, dan dia hanya mengomongkan sabar, sabar, sabar. Tidak bisa demikian. Hal ini bisa masuk ke ranah anak itu berarti pelit, yang seharusnya orang tua bisa mempertahankan hidupnya mungkin 1 minggu, 2 hari atau 3 hari dengan bantuan nafas, ya kan? Justru anak itu membiarkan saja karena memang sudah tidak bisa ditolong lagi. Ini tidak tepat. Ini bisa masuk ke ranah anak itu menjadi anak yang pelit dan durhaka kepada orang tuanya, bisa jadi. Seharusnya sisa waktu hidup seandainya dibantu oleh pernafasan, dibantu oleh nafas buatan, mestinya anak itu bisa berbuat baik, bisa pengabdian kepada orang tuanya, bisa mengabdi kepada orang tuanya di sisa umurnya. Disitulah yang paling tepat. Pokoknya harus berusaha semaksimal mungkin apa yang menjadi solusi terbaik untuk diikhtiari agar sembuh, paling tidak bisa menunda kematian sang orang tua. Ini harus kita lakukan agar kita terhindar dari hanya sebatas mengomongkan sabar tapi tanpa ada usaha sama sekali. Nah, apapun yang kita alami saat ini, baik ujian itu berupa yaitu ketakutan, kelaparan mungkin, kemudian kekurangan harta termasuk, ataupun keluarga ada yang meninggal dunia, harus semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersabar namun disertai juga dengan usaha. Itulah kesimpulannya. Jikalau seorang berusaha saja tanpa sabar, ini juga tidak tepat, karena dia bisa jadi di dalam usahanya itu dia akan terus-menerus mengeluh dan bisa jadi seudon kepada Allah, mencaci maki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sabar saja tanpa ada usaha, itu juga tidak tepat. Bagaimana dia bisa berusaha semaksimal mungkin agar masalah yang dia hadapi ini kelar, dan juga dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Cahaya Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian keterangan pada sore hari ini, semoga menjadi keterangan yang bermanfaat. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.